Di segmen khusus Money Talks dan kami masih bersama dengan Direktur Pengembangan Investasi BP Jam Sostek Edwin Ridwan langsung dari studio CNBC Indonesia. Iya Pak Edwin, lagi-lagi kita akan ulas kembali dengan volatilitas yang berada di global ini. Mungkin ada strategi khusus yang disiapkan BP Jam Sostek untuk bisa meningkatkan investasi meskipun tadi Bapak bilang ini sebenarnya sudah di atas target, sudah di 7%. Iya, kembali lagi bahwa tadi kita harus antisipatif ya, kita nggak bisa reaktif. Artinya kita harus mau tidak mau kita harus berusaha memprediksi kondisi market ke depan gitu. Dan ya alhamdulillah dengan bantuan mitra-mitra dan juga teman-teman di investasi, alhamdulillah sejauh ini kita bisa memposisikan portfolio kita ini dengan kondisi yang sangat baik. Jadi saya kira itu. Baik, tadi Bapak katakan di second half ini mungkin sudah akan melihat lagi ke pasar ekuitas begitu. Tapi apa yang membuat Bapak optimistis di second half ini keadaan sudah membaik? Karena kalau kita melihat target inflasi di Amerika Serikat sendiri ini sebenarnya masih lebih jauh dari 2024 begitu. Bahkan salah satu pejabat The Fed mengatakan mungkin 2026 baru akan tercapai target 2% ini. Artinya apakah higher for longer ini mungkin lebih dari 2024? Iya bisa jadi, tapi saya harus katakan sekali lagi bahwa dengan size sebesar kita ya, sekarang contohnya adalah kita punya dana kelolaan di ekuitas itu 65 sampai 70 triliun jumlahnya gitu. Jadi kalau kita mau menambah misalnya atau kita mau menjual, itu kita butuh waktu. Sehingga kalau ada penurunan di market itu adalah kesempatan sebenarnya untuk kita untuk menambah. Dan kalau kita misalnya tidak menambah sekarang dengan size 65-70 triliun, pertumbuhan asetnya 13-15% per tahun, itu lama-lama nanti alokasi aset di ekuitasnya makin kecil gitu. Nah kita ingin mempertahankan sebenarnya atau bisa kalau bisa meningkatkan. Jadi pada saat ada penurunan harga di market itu sebenarnya kesempatan untuk kita masuk dan kita tidak invest untuk jangka waktu yang pendek ya. Karena untuk investasi ini kita itu dasarnya adalah kita liability driven, artinya kita di dalam melakukan investasi tidak semata-mata mencari untung sebesar-besarnya, tapi kita ini waktu melakukan investasi harus memastikan bahwa setiap kewajiban yang jatuh tempo itu pasti kita bisa bayar dengan jumlah yang tepat gitu. Jadi itu yang pertama. Nah tentunya dalam kerangka itu kita berusaha mengoptimalkan return gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita berusaha memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Nah saham ini sebenarnya kita investasi kan bukan untuk jangka waktu pendek ya. Kita kalau saya boleh katakan 25 tahun, 30 tahun gitu alokasi sebenarnya di saham ini. Jadi investasi di saham ini untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo 25 tahun yang akan datang sebenarnya. Sehingga kita tahu bahwa saham ini kan ada naik ada turun ya. Dan ada kondisi mungkin dalam 1 tahun saham bisa turun 20% gitu. Apa jadinya kalau misalnya kita mengalokasikan saham ini untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo 2 tahun yang akan datang. Bisa-bisa pada saat jatuh tempo itu kita dalam kondisi saham rugi, nggak bisa gitu. Jadi makanya kita di dalam melakukan investasi untuk saham ini untuk investasi yang akan jatuh tempo jangka panjang 25 tahun yang akan datang. Baik, artinya BP Jam Sostek ini memproyeksi harga saham atau pasar ekuitas di second half ini mungkin akan ada di bottom seperti itu? Saya tidak bisa mengatakan persisnya apakah first half atau second half, tapi kita melihat di tahun 2024 kita melihat ada kemungkinan harga saham ini akan depressed dan itu adalah kesempatan kita untuk masuk. Baik, berikutnya terkait dengan yield dana pekerja. Seperti apa targetnya mungkin di 2024, di second half dan juga di akhir tahun 2023 ini? Akhir tahun 2023 ya seperti saya katakan bahwa target kita itu 6,55%, tapi running rate sudah 7,3%. Jadi kita optimis bahwa tahun ini kita bisa mencapai target bahkan bisa melebihi ya. Untuk tahun depan memang targetnya jauh lebih optimis 7%. Ya jadi kita harus mencari return yang bahkan mungkin di atas 7% gitu ya, karena rata-ratanya itu nanti kan akan menjadi 7% paling tidak gitu. Baik, dan artinya ini mungkin bisa lebih tinggi daripada ORI begitu atau SBN 10 tahun? Ya, SBN 10 tahun sekarang 6,8 ya. Ya kita invest bisa sampai 30 tahun gitu. Jadi kalau dalam kondisi yield curve yang sedang normal ya biasanya tenor yang lebih panjang yieldnya lebih tinggi. Tapi sekarang ini kan yield curve lagi flat ya. Ya kita kalau dalam kondisi flat ini ya kita akan maximize yield tapi akan minimize tenor gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Edwin Ridwan, Direktur Pengembangan Investasi BP Jam Sostek sudah bersama kami di Money Talks kali ini. Terima kasih.